warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman semua yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya, kenikmatan dan kesehatan kepada kita hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang benar. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Aulianisa dengan nomor induk mahasiswa 1917 404098. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Purwokerto semester 3. Maksud dan tujuan video ini dibuat yaitu guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu hadis dan penjelasan hadis yang ditinjau baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Baik teman-teman, apakah kalian tahu apa itu hadis? Ya, hadis secara bahasa adalah berasal dari akar kata hadisa yahdusu, hudusan, hadisan yang artinya baru atau dekat atau kabar atau berita. Secara istilah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu merupakan perkataan atau perbuatan, atau ketetapan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Dalam Islam, hadis adalah sumber ajaran hukum yang kedua setelah Al-Quran. Banyak sekali persoalan seperti apakah pernyataan tersebut benar-benar kata Rasulullah? Karena belum tentu setiap informasi yang mengatasnamakan Rasulullah benar-benar valid dan banyak juga berita tentang Rasulullah dipalsukan untuk kepentingan tertentu. Sebab itu, mengetahui kebenaran sebuah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah sangatlah penting. Para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kualitasnya menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, hadis doif, dan hadis maudhu. Uraiannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis sahih atau yang artinya benar. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Mahmud Tohan dalam Tafsir Mustalahi Hadis menjelaskan bahwa hadis sahih ialah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dzabit dari awal sampai akhir sanad. Tidak ada terdapat di dalamnya syadz dan ilat. Yang kedua yaitu hadis hasan atau yang artinya bagus. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dzabit, tidak terdapat syadz dan ilat. Namun perbedaannya adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tohan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat oleh Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan ilat. Yang ketiga yaitu hadis doif atau yang artinya lemah. Hadis doif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Mauzuma Baikuni disebutkan bahwa hadis hasan adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah doif dan hadis doif memiliki banyak ragam. Yang keempat yaitu hadis maudhu atau yang artinya palsu. Hadis maudhu adalah hadis yang bukan bersumber dari Nabi atau dengan kata lain bukan hadis Rasul.
Tetapi perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan sesuatu alasan yang kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Berikutnya yaitu penjelasan mengenai hadis dari segi kuantitasnya. Pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, perawinya dibagi menjadi 3 bagian yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut lughat ialah mutatabi yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasi, sejak generasi sahabat sampai generasi akhir, atau yang dimaksud dalam hal ini adalah penulis kitab. Orang banyak tersebut layaknya mustahil untuk berbohong. Suatu hadis baru dapat dikatakan hadis mutawatir bila hadis itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan itu haruslah mengenai sesuatu dari Rasulullah SAW yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti sikap dan perbuatannya yang dapat dilihat dengan mata kepala atau sabdanya yang dapat didengar oleh telinga. Syarat yang kedua yaitu para perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis itu haruslah mencapai jumlah yang memenuhi kebiasaan atau adat yang mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Tentang beberapa jumlah minimal para perawi tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menetapkan 12 orang rawi, sebagian yang lain menetapkan 20, 40, atau 70 orang rawi. Syarat yang ketiga yaitu jumlah rawi dalam setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal seperti yang ditetapkan pada syarat kedua. Yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat kepada keyakinan dan wajib diamalkan, akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir. Yang terakhir yaitu hadis ahad. Al-ahad jamak dari ahad. Menurut bahasa, al-wahid atau satu. Dengan demikian, khobar wahid adalah berita yang disampaikan oleh satu orang. Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadis selain hadis mutawatir atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya. Yang dimaksud sumber dalam hal ini yaitu Nabi. Tetapi kandungannya memberikan pengertian zoni dan tidak sampai kepada qot'i dan yakin. Abdul Wahab Kholaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1-2 orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan makbul hukumnya adalah wajib. Sedangkan golongan Qadariyah, Rafidhah, dan sebagian ahli zohir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Menurut Al-Mawdi, Hafidz dalam bukunya Ilmu Mustalah Hadis, yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau lebih, tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Sifatnya atau tingkatannya adalah zoni. Ya, mungkin sudah cukup. Begitulah kiranya penjelasan dari saya mengenai hadis, baik yang ditinjau dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kala pandemi seperti saat ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.